Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sungguh Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Sehingga di malam yang berbahagia ini kita boleh berkumpul bersama dalam sukacita iman dengan gembala dan seluruh jemaat GPDI Sebaot Lirung. Nikmat dan sukacita Natal bukan hanya dinikmati, dirasakan, dialami oleh gembala dan jemaat, tetapi dibagikan bagi saya dan saudara di malam hari ini. Dan saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Andes James Katiandago, Tuhan, yang mempercayakan saya, bahkan seluruh sidang jemaat panitia yang mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Satu sukacita juga yang besar bagi jemaat, Pak Bupati boleh ada bersama ya dengan kita pada malam hari ini dalam persekutuan peribadatan. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar panjang dan lebar saudara, biar Tuhan saja yang akan kita dengar dan kita nikmati di malam hari ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tema yang ada di sini diberkati untuk memberkati. Dan saya percaya jemaat Sebaot sudah mempraktekkan ini. Katakan amin. Bukan hanya sebagai sebuah slogan, tetapi saya tahu, saya sangat memahami, saya sangat mengerti jemaat GPDI Sebaot Lirung adalah jemaat yang misioner dan jemaat yang visioner. Kenapa? Karena dalam sejarah mencatat dari tempat inilah pelayanan pekerjaan Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia tersebar di seluruh kabupaten Kepulauan Talaut. Dengan demikian jemaat yang ada di Sebaot benar-benar adalah sebuah jemaat yang bukan menjadikan slogan diberkati untuk memberkati, tetapi benar-benar adalah jemaat yang diberkati dan akan terus memberkati. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Ada dua pembacaan yang akan menjadi pembacaan kita sebagai ayat pembukaan dalam khotbah Natal di malam hari ini. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri untuk kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu sudah dapat, saya rindu pun kita akan membaca ayat demi ayat ini secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan haleluya. Tuhan, kita baca bersama Kejadian pasal 1 ayat 1. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya kita akan membaca Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Kalaupun sudah dapat katakan haleluya. Oh belum semua, baru 10 orang haleluya. Ya, yang sudah dapat katakan haleluya. Oh ini semua, mari baca bersama 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara Natal atau peristiwa Natal itu identik sekali dengan Bethlehem. Di mana dari kota kecil Bethlehem ini lahirlah seorang Mesias, juru selamat manusia di kandang yang hina dan
ditempatkan di sebuah palungan yang hina, bahkan dibungkus dengan kain yang kotor, kain lara. Ya. Dan banyak kali kita berkata bahwa di sanalah peristiwa Natal. Ya. Peristiwa Natal. Natal artinya apa saudara? Hari kelahiran Yesus Kristus. Ada beberapa istilah yang kurang tepat, yang sudah banyak kali kita pakai dan itu sudah mendarah daging. Di setiap denominasi gereja, termasuk di kalangan gereja Pantekosta di Indonesia. Hari ini tanggal 19 Desember 2022. Hari ini kita sedang melaksanakan ibadah apa? Akan ada banyak tanggapan. Ada yang bilang begini, ibadah perayaan Natal. Ibadah Natal. Kalau dulu bilang apa? Pohon terang. Nah, tapi ada satu istilah yang sudah membumi. Pra-Natal. Pra-Natal. Saudara tahu istilah ini sangat tidak tepat. Bahkan sangat rancu. Kenapa? Karena Natal artinya apa? Kelahiran. Sekarang saya ingin bertanya, Yesus sudah lahir atau belum? Sudah lahir atau belum? Sudah, dia sudah lahir. Sehingga kalau kita pakai istilah pra berarti sebelum Yesus lahir. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, yang dimaksudkan itu sebelum tanggal 25 Desember. Oke, kalau begitu jangan bilang pra-Natal. Pra 25 Desember. Haleluya. Haleluya. Mudah-mudahan setelah ada pencerahan, soalnya nak bilang pra-Natal. Dia so lahir, orang bilang-bilang baru mau lahir. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, namun sesungguhnya peristiwa Natal itu sudah terjadi jauh sebelum dia datang di Bethlehem. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ada terjadi oleh karena dia. Kejadian pasal 1 ayat 1 bilang begini. Pada mulanya, kata pada mulanya artinya dalam bahasa asli memiliki pengertian awal dari segala sesuatu. Atau dasar yang diletakkan dari segala sesuatu. Gereja ini boleh terbangun secara megah seperti ini. Tentunya ada dasarnya. Amin, saudara. Dan kita mendasari pembangunan gereja ini dengan batu. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan di alam semesta ini, ada yang menyebabkannya. Kita yakin dan kita harus sepakat yang mengadakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang di bumi, sesuai Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, itu adalah Sang Kausa Prima. Siapa Sang Kausa Prima itu? Dialah Allah. Kenapa dia disebut sebagai Sang Kausa Prima? Karena dia tidak disebabkan oleh apapun. Artinya apa, saudara? Dia ada dengan sendirinya. Sedangkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk saya dan saudara, itu disebabkan oleh sesuatu. Siapa sesuatu itu? Dialah Allah, sang penyebab segala sesuatu.
Katakan amin. Nama saya Ferol Tambuwun. Ada, bukan ada dengan sendirinya. Saya ini ada, bukan ada dengan sendirinya. Ada yang menyebabkan saya. Siapa yang menyebabkan saya? Papi saya dan mami saya. Saat sel sperma dan sel telur dari papi dan mami saya bertemu, jadi apa kote? Embrio. Jadi embrio, itulah saya. Ada yang menyebabkan orang tua saya, papi dan mami saya. Tetapi Allah tidak disebabkan oleh apapun juga. Itu sebabnya dia layak kita sembah. Haleluya. Dia layak kita puji. Kenapa? Karena dia Allah yang berkuasa untuk langit, bumi, dan segala isinya. Kenapa dia berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya? Karena dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama ada kata menciptakan langit. Kalau saudara lihat dari terjemahan King James Version, kata langit di situ ditulis dengan kata heaven. Setelah disalin ke bahasa Indonesia, arti dari kata heaven adalah sorga. Mana yang benar? Sorga atau langit? Sebab kalau bilang langit, cakrawala dan segala yang ada di atasnya. Namun dari versi King James Version bilang bahwa heaven. Untuk kita bisa memastikan mana yang betul, langit atau heaven. Nah, mari kita lihat dari teks bahasa asli. Teks bahasa asli Alkitab dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata samayim. Ya, samayim. Yang artinya tempat kediaman Allah. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, saya tidak mempersalahkan Lembaga Alkitab Indonesia yang menyalin kata samayim dengan kata langit. Karena tentunya ada alasan-alasan teologis yang harus diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sehingga kata samayim diartikan langit dalam bahasa Indonesia. Yang pasti di atas sana, jauh di sanalah dia bertakhta. Katakan amin. Samayim. Jadi saudara, Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah menciptakan pertama adalah sorga. Tempat kediaman Allah. Samayim. Setelah dia menciptakan samayim, yang adalah tempat kediamannya, barulah dia menciptakan apa saudara? Bumi. Itu sebabnya ayat yang kedua dibilang begini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya Allah. Ketika dia ada, dia mengadakan segala sesuatu. Yang pertama dia adakan adalah tempat kediamannya. Namun yang kedua, dia menciptakan bumi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Kalau dia menciptakan sorga, jelas. Sudah sangat jelas. Itu adalah tempat kediamannya. Tetapi kalau dia ciptakan bumi, itu untuk siapa? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Bahkan dari segala fasilitas yang ada di bumi dipersiapkan oleh Tuhan. Mulai dari ayat yang ketiga. Mohon maaf panitia, boleh minta minum. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini jadi dengan berfirman. Semua fasilitas yang ada di alam semesta ini Tuhan adakan dengan berfirman. Semua dengan berfirman, dan saat dia berfirman jadi. Saat dia berfirman jadi. Jadi malam hari ini kalau engkau sakit, percaya firman Allah, engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Yang tidak ada pun Tuhan buat ada, apalagi yang so ada. Haleluya. Kalau ada gangguan di jantung, baru gangguan, sedang nyanak jantung, Tuhan bikin boleh ada jantung. Amin. Kalau baru ada gangguan di ginjal, percaya Tuhan sanggup mampu memulihkan ginjalmu karena memang so ada. Sedang nyanda ada, boleh ada. Apakah kita meyakini akan kuasa Tuhan? Haleluya. Sehingga mujizat itu terus nyata bagi kita yang percaya. Haleluya. Nah, saya katakan tadi, dari semua yang ada di bumi ini, dia adakan dengan berfirman. Dan sempurna. Haleluya. Sempurna. Itu sebabnya pada setiap kegiatan perayaan Natal, kadang kita menyanyikan lagu Indah Sebagai di Eden. Kenapa? Itulah awal dari peristiwa yang maha indah yang Tuhan kerjakan di alam semesta. Namun dari semua yang ada, yang indah, yang tercipta di alam semesta, berubah. Siapa yang ubah? Manusia. Siapa manusia itu? Ini pertanyaannya. Siapa manusia itu? Saya jawab, manusia itu adalah rekan daripada Allah. Dalam Alkitab, bahasa Alkitab bilang, manusia itu adalah sahabat daripada Allah. Kenapa manusia disebut sebagai sahabat daripada Allah? Ketika Allah menciptakan langit dan semua penduduk langit, penduduk sorga, penduduk samayim, dia tidak memiliki rekan. Dia tidak memiliki sahabat. Dia tidak bisa bertukar pikiran. Dia tidak bisa bergaul. Dia tidak bisa berbicara secara rileks dengan Mikael ataupun Gabriel ataupun Serafim. Kenapa? Karena mereka itu adalah tentara-tentara langit yang diciptakan Allah untuk melayani dia. Sedangkan rekan, sahabat tidak ada. Maka timbullah inisiatif. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Haleluya. Saudara,
kata gambar dalam bahasa ejaan Bode itu peta. Peta itu artinya tipe, model. Ya, gambar, tipe, model. Jadi sebagaimana tipe, gambar, model daripada Allah, seperti itu juga Allah menciptakan manusia. Ada hidung, ada mata, ada telinga. Tapi saya heran, saya banyak buka YouTube. Manusia sekarang, dorang roba dorang pemuka jadi sama dengan manusia bagaimana? Dorang pe hidung dia potong. Hidung dia potong. Kong seba tato enteru. Mata dia tato. Talinga dia potong. Dagule ada yang dia potong. Kong ini kepala dia bikin sama dengan batandu. Memang sama dengan setan. Padahal Allah telah membentuk gambar manusia itu persis prototipenya Allah. Haleluya. Luar biasa. Menurut gambar dan berikut rupa. Apa itu rupa? Rupa itu adalah citra. Apa itu citra? Kebiasaan. Atau yang paling keren orang bilang apa? Karakter. Haleluya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu sempurna. Dia ciptakan menurut gambarnya dia, prototipenya dia, dan hasrat keinginan, karakternya, sifatnya dia taruh di dalam diri manusia itu. Haleluya. Bahkan segala sesuatu yang ada di alam semesta Allah perintahkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk dikuasai oleh manusia itu. Sungguh luar biasa. Sempurna Allah mengadakan segala sesuatu. Dan itu untuk siapa? Manusia. Dan Allah menciptakan manusia sempurna. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada orang bilang begini, itu perempuan kurang dah tambah kuat. So itu aja baca baik-baik Alkitab. So itu kurang rabu-rabu kata Tuhan dah ambil di tulang rusuk. Memang so ditentukan perempuan itu harus diambil dari tulang rusuk. Coba kita baca. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan apa? Perempuan. Cuma ada interval ayat kuat yang bikin orang pe otak tak putar. Haleluya. Tidak baik manusia itu seorang diri. Baiklah kita menciptakan seorang penolong. Ya, dalam teks bahasa asli kata penolong itu ada satu kata yang saya senang itu kata itu. Ya, apa itu kata itu? Yang penting bukan pengerongrong. Nah, pengontrol. Gitu. Pengontrol. Orang ini sebagai Adam-Adam butuh orang yang kontrol pat orang. Oh saya kalau jalan sendiri bingung-bingung yaki. Kenapa? Ada saja yang kurang. Ya, kita nyandak bahasain yang masih belum ada kong mau cari pengontrol. Pak Bupati so senyum ini. Tapi pasti indah pada waktunya Pak. Ya. Kenapa? Karena memang butuh tuh pengontrol. Saya pernah turun pelayanan. So bawa semua, jas so bawa, kamejanya ndak bawa. Nggak ada pengontrol.
Saya datang di Lirung, so pokoknya tas bawah. Aduh, serta semua tidur malam. Cari-cari celana golpinya enggak ada. Terpaksa saya bilang sama Pak penghubung, tolong, orang dua cari celana golpi. Artinya saudara, kalau tidak ada pengontrol, setengah mati. Jangankan itu, saat saya khotbah pun, sambutan pun, bicara di depan umum pun, ada yang jaga kontrol dari bawah. Syukur malam hari ini tidak ada kontrol, jadi bebas jo kita. Orang bapak-bapak memahami itu. Ibu, kau dari HUK di Sohaga begini. Aduh, sudah itu. So ada yang taslep, so ada yang salah itu. Lebih baik amin jotare. Jangan sampai di rumah dapat balik belakang. Beking mah lo papi ini dia. Pengontrol. Penolong. Haleluya. Nah saudara kekasih dalam Tuhan. Namun saudara interval ayat mencatat nanti di Kejadian pasal 2. Baru ada perempuan. Namun sangat jelas saudara. Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sana jelas dicatat dari mana manusia itu berasal. Haleluya. Kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 26 ayat 27. Di situ inisiatif Allah. Baiklah kita menjadikan manusia. Sedangkan Kejadian pasal 2 di sana ayat yang ke-7. Di sana menceritakan tentang dari mana manusia itu berasal. Nih ayatnya bilang apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Itu yang pertama, satu. Dan ada dua materi yang membuat manusia itu hidup. Yang pertama debu tanah. Dan yang kedua nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah membentuk manusia dari debu. Papi saya seorang pendeta Kejadian. Pendeta dulu-dulu orang bilang pendeta Kejadian. Nak sekolah genap KG-KG so jadi pendeta. So jadi gembala. Kalau orang ini kata DP nama pendeta keluaran. Gitu. Maksudnya apa? Ada keluar dari sekolah teologi atau ada keluar dari sekolah Alkitab. Nah pendeta Kejadian bahwa begini, manusia terbentuk, Allah bentuk manusia dari tanah liat. Kita papi khotbah bilang tanah liat, betul toh? Ya khotbah bilang tanah liat, Om Tatura aja khotbah begitu dulu. Tanah liat, pantasan dong bilang, oh yang Budo itu dari Domato. Karena ada yang dari tanah liat. Padahal saudara, dari teks asli bahasa Ibrani, kata tanah di situ menggunakan kata apar. Apar itu mana saudara? Ini mimbar kalau saudara pernah lap, nah pegang di begini. Kau enggak, ini tuh apar. Dari butiran debu yang sangat halus. Dari situlah Allah mengambil materi untuk dibentuk menjadi rekannya dia. Wah hebat, luar biasa. Dan yang menarik, kalau segala yang ada diciptakan dengan berfirman, ketika Allah menciptakan rekannya, temannya berbeda. Dia ciptakan dari jari jemarinya sendiri. Haleluya. Bukankah dia bisa berfirman, jadilah manusia dari manapun ngana jadi. Bisa. Tetapi betapa istimewanya Allah memperlakukan rekannya. Sehingga ketika dia berinisiatif membentuk manusia dari jari jemarinya. Ceritanya begini, kalau tulah yang tidak pakai basuar, mar saat dia ciptakan manusia basuar dia. Amin saudara. Ada usaha. Dia berjari lelah. Maka setelah terbentuk model daripada manusia.
Yang dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Barulah berikut dia menghembus, mana sudah ada ini. Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Artinya begini. Setelah dia ciptakan manusia itu dengan jari jemarinya dari apar dan membentuk prototipe daripada Allah. Pada dasarnya manusia itu hanyalah sebuah patung yang mematung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti saat di mana Allah menghembuskan ruah, nafas hidup, dalam bahasa Indonesia roh. Haleluya. Dia hembuskan roh. Kenapa binatang boleh hidup? Dorang ada roh atau nyanda? Banyak orang bilang dorang nyanda ada roh. Mar ada jiwa. Ya, ini malam bukan saat orang mau kuliah. Ini malam cuma mau dengar khotbah. Haleluya. Kalau mau suka kuliah nanti mendaftar. Bilang Pak kita banyak sekolah, kita mau kasih rekomendasi supaya kuliah. Dan bagi pendeta-pendeta kuliah ke siang, jangan jemaat aja bikin bodoh. Haleluya. Khotbah kamari jemaat lebih jago dari pendeta. Pendeta kurang bilang begini, amin, betul tuh kan ada bilang, betul, jago. Nah, habis itu dia so ambil tuh mimbar, pendeta nih tahu. Haleluya. Gitu kan, apalagi di Lirung ini banyak jemaat-jemaat yang intelijensinya di atas. Aduh, tapi saya lihat Pak James luar biasa. Haleluya. Saudara, roh. Kalau binatang dan segala yang hidup di bawah kolong langit ini, mereka hidup hanya dengan firman, manusia beda. Manusia hidup tidak dengan firman. Tapi manusia hidup nanti saat rohnya dia hembuskan ke dalam tubuh manusia itu. Itu sebabnya kehidupan kita ini sangat berharga. Artinya apa? Kalau kita masih hidup berarti roh Allah masih tinggal diam 4 orang. Kendati pun kita manusia celaka. Kendati pun kita manusia yang durhaka. Tetapi itu sebabnya Daud bilang dalam kitab Mazmur, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saya ingin katakan, kenapa Allah ingat? Pertama, Tuhan ciptakan manusia dari jari jemarinya. 1. Yang kedua, karena tuh roh Allah ada di 4 orang. Artinya begini, saat orang sakit dia rasa. Amin saudara. Sedangkan kita pe anak jatuh, DP kepala picah, kita sementara khotbah, kita dapat rasa. Pe habis khotbah kita telepon, ada jadi apa Pak El Sadai? Papi El Sadai pusing kong jatuh picah kepala. Kenapa? Ada ikatan batin. Amin saudara. Nah Allah turut merasakan, itu sebabnya Paulus bilang, bukankah tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Sungguh sempurna Allah. Namun dari semua yang Tuhan sudah buat, sayang 1000 sayang, Kejadian pasal 3 hancur semua. Amin. Kejadian pasal 3 menjelaskan tragedi Eden membuat manusia itu hilang kemuliaannya. Hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Bahkan Paulus bilang bukan cuma terputus, mati. Haleluya. Tragedi Eden membuat manusia harus menanggung beban dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Namun kenapa Allah terus mengingat manusia? Tadi saya katakan karena dia dibentuk dari jari jemari. Karena manusia berasal dari roh Allah itu sendiri. Yang berikut, Allah dengan manusia memiliki hubungan yang sangat
dalam dari sebuah pergaulan yang sangat panjang. Ada pakar arkeolog bilang begini, dorang kata ada temukan fosil yang usianya miliaran tahun. Miliaran tahun. Artinya begini, berarti ini dunia ini miliaran tahun. Sedangkan menurut peta zaman, orang baru mau masuk di tahun 7.000. No, bagaimana mungkin setelah orang ada sekarang ada fosil yang usianya miliaran tahun. Saudara, kadang orang terkecoh dari sisi mata. Dari sisi mana? Interval ayat. Interval ayat dari Kejadian 1, Tuhan ciptakan segala sesuatu, Tuhan ciptakan manusia. Kejadian 2, Tuhan siapkan seorang penolong. Nah, beda apakah siang Pak Hawa? Kejadian 3 jatuh. Terkesan hari ini dia cipta, besok dia siapkan pendamping, pelusa kamari jatuh dalam dosa. Tidak, saudara. Pada waktu Allah mengadakan segala sesuatu yang di langit dan di bumi, bahkan ketika dia menciptakan manusia, pada waktu itu manusia hidup dalam kekekalan. Tidak ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Haleluya. Tidak ada menit, detik, minggu, bulan, dan tahun. Tidak ada waktu. Sehingga kalau benar apa yang dikatakan pakar arkeolog itu, ada fosil yang usianya miliaran tahun, berarti luar biasa itu Allah berhubungan dengan manusia pada masa kekekalan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa itu sebabnya dia terus mengingat. Dia terus mencari. Mari saya minta operator LCD buka Ibrani pasal 1. Betapa Allah mengasihi manusia. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ini cara Allah untuk kembali merampas manusia agar supaya manusia mengenal Dia, hidup di dalam Dia, dan tinggal di dalam Dia. Dia punya berbagai cara. Pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dalam pelbagai cara dia mau datang, dia berbicara kepada manusia, orang penenek moyang. Dengan berbagai cara, dengan perantaraan para nabi. Ayat selanjutnya. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini memiliki misteri yang amat dalam. Kenapa harus Yesus yang harus datang ke dalam dunia? Karena Dialah sang kreator itu. Amin. Dialah sang pengada itu. Ada lagu bilang, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Haleluya. Dia yang sudah mengadakan segala sesuatu. Sehingga dia yang lebih tahu hal apa yang harus dia buat. Sehingga Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yaitu Yesus. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat selanjutnya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ada teolog Kristen yang saya ragu tentang kekristenannya. Kenapa? Mengeluarkan sebuah statement bahwa Yesus bukan Allah. Wah,
Ini sebuah penyesatan. Kalau ada teolog, seorang pendeta yang berani bicara bahwa Yesus itu bukan Allah, saya ingin pastikan melalui ayat ini, tidak perlu orang bedadeng bahasa asli, so jelas dia itu sendiri adalah Allah. Amin. Namun dia mengosongkan diri, dia berinkarnasi, masuk melalui perawan Maria, rahim dari perawan Maria, menjadi daging dengan maksud dan tujuan dia diutus oleh Allah. Kenapa? Tuhan utus Elia gagal. Tuhan utus Musa gagal. Dengan Taurat Pentatuknya Musa gagal. Bahkan semua yang Tuhan buat dengan cara yang Tuhan buat. Dia datang kepada Nuh. Nuh bilang pada orang bertobat. Enggak, gagal. Bagaimana caranya saudara? Bahkan sampai pada Kejadian pasal 6. Firman Tuhan bilang apa? Maka. Apa? Oh, kalau ada ibu-ibu menyasal dah kaweng dengan ibu suami, dengan Tuhan pernah menyasal menciptakan manusia. Jadi tidak apa-apa kalau udah menyasal, siapa suruh pilih pada dia. Haleluya. Allah sendiri menyesal. Kenapa? Kejahatan manusia itu sudah naik sampai ke langit. Sampai ke Samayim. Menyesalah Allah. Ketika dia sudah menjadikan manusia itu. Oh saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dengan anugerah Allah. Injil Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut, masih ada tuh ayat tadi. Jadi Allah mengutus anaknya. Haleluya. Dengan kegagalan demi kegagalan. Dia mau ini tuntas. Dia mau ini selesai. Melalui perantaraan anaknya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ditopang, dijaga, dikuasai oleh Tuhan. Cianjur. Cuma 5, berapa. Hancur berantakan. Kalau tak laut kacang-kacang itu. Amin. Amin. Jangan bilang amin. Cuma Tuhan dah topang. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkuasa. Kenapa? Di laut masih banyak orang yang mencari Tuhan. Di laut masih banyak orang yang berdoa kepada Tuhan. Sebab standar Tuhan menghukum satu kota. Kalau di situ ada berapa kota waktu dia tukar pikiran dengan Abraham. Abraham bilang kalau ada 5 dang anak mau hukum. Tuhan bilang nyanda. Kalau 10 dang nyanda. Cari-carinya enggak ada apa. Akhirnya apa? Sudah menimpang jo semua. Saya percaya di Lirung lebih dari 10. Amin. Amin. Kayak pada jaga tertawa. Sedikit sebelum saya lanjut firman. Orang-orang Kristen lain kali jadi yang malu. Kenapa? Mari orang belajar pada orang saudara Muslim. Beda sekali dengan orang. Orang saudara Muslim kalau merayakan hari raya. Masuk bulan Ramadan. Apa dorang? Puasa. Torang pemaso jober makan, minum. Pesta. Dorang kasihan apa? Puasa. Berikut. Sampai di hari raya Idul Fitri. Dorang baju kasihan. Laki-laki biar mau pakai bagaimana pegaga tetap kain sarong. Kong baju apa? Baju koko. Kong pikir yang sepatu pantofel begini. Anda sandal jepit. Sangat sederhana. Oh torang. Bapak-bapak kok nyanak bapak lente bagaya begini nih mau pergi.
di gereja. Tanggal 25 ini, Mam. Apalagi ibu-ibu, jangan dulu tertawa ibu-ibu. Ibu-ibu lebih daripada itu. Masih bulan Oktober, so masuk proposal lebih tabal dari kitab suci. Pak, ini proposal. DP itu baca. Baju baru, istri, Natal 3 pasang. 1 pakai tanggal 24, 1 pakai tanggal 25, 1 pakai tanggal 26. Tambah 1 lagi, 4 pakai pasiar. Itu baru baju. Bulung pergi di capatu. Kalau dia kalau dia baju merah, DP capatu apa? Ibu-ibu hafal sekali no. Aduh. Kalau baju biru pakai capatu biru. Ini karena menang Argentina. So itu dorang sini dong dekorasi biru-biru. Karena kata pendukung Argentina. Ya, kita so malas mau dukung-dukung. Ya, sedang mau dukung diri sendiri so nak mampu. Haleluya. Ibu-ibu, aduh, gorden mesti, masa orang di 11 so ganti gorden, kontorang belum. Ya, belum tanggal 20 ampas sibuk sekali. Ibadah Natal jam berapa? Kalau biasanya orang malam Natal, jam 7. Aduh, belum kelar, masih sementara di salon begini. Ganti. Ganti itu bulu itu, aduh sakit ganti, cari yang satu yang lebih gagah. So pakai bulu mata anti badai, pakai soft lens lagi ada itu yang warna biru supaya dapat lihat bule. Peta salah pasang bukan bule, belok. Haleluya. Tadi kok kita lihat so tegang, jadi kasih tawa dulu Sadiki. Haleluya. Wah ini kalau Natal. Yang berikut saudara. Yang saya lihat kalau orang muslim. Saat dorang sholat id. Pulang dari sholat id. Dorang akan bersalam-salaman. Bersilaturahmi dengan kaum mereka. Saudara mereka, keluarga mereka. Innal aidin wal faizin. Paling tinggi mau dapat di dalam apa? Opor, ayam, ketupat. Kalau ketupat kuning sedap. Ini ketupat biasanya pakai santang. Ya kan? Cuma itu orang pemakan. Ya mar kalau orang Kristen kok enggak ada babi putar bukan Natal ini. Banyak yang orang mesti belajar pada orang. Yang paling jelek, yang paling bagus pada orang. Paling bagus. Enggak ada sadiah kamari cap tikus. Enggak ada. Enggak ada miras yang dorang sadiah. Mar orang Kristen Tuhan tolong. Yang tidak lengkap kalau tidak ada miras. Mabuk-mabukan. Sepanjang hari Natal mabuk-mabukan. Habis pulang dari ibadah Natal tanggal 25. Dia permisi pamai tua. Ma, papa mau pasiar dulu pak keluarganya. Mama tunggu di rumah. Mama tunggu di rumah karena banyak tamu mau datang. Papa jo yang bapak siar silaturahmi. Saudara tahu dia bapak siar nanti pulang tanggal 30 Februari. Ada. Lorong ke lorong dia darang. Aduh. Sota lalu lekomang. Sota lalu berdosa bu. Bu sota lalu berdosa. Kenapa bu? Sota lalu berdosa bu. Kalau nak bamabo. Oh kenapa? Sedang bu pe cucu hari jadi bu bamabo. Apalagi Tuhan Yesus pe hari jadi. Oh Tuhan. Orang tata tawa. Mar ini realita yang memalukan. Amin. Pemerintah setengah mati, perangi, berhenti bagate, berhenti bamabo. Aduh tolong ndak putus. Waktu saya khotbah di Mopuya, di sana itu mayoritas muslim. Aduh muslim memang di atas angin. Mar biar jo kita jual tuh Kristen. Daripada orang yang jual pat orang. Amin. Haleluya. Itu sebabnya apa? Mari orang bertobat. Robah hidup kita.
Memang kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi anugerah kasih Allah yang mengerjakan melalui pribadi Yesus yang sudah menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Apalagi pakai merek Kristen, orang-orang Kristen. Jangan sampai firman Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat segala kejahatan. Kolose pasal 1 ayat referensi yang terakhir. Haleluya. Ayat 15 mulai dia bilang begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini menyatakan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Haleluya. Dan sekalipun Dia adalah Tuhan, ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Saya katakan tadi Dia sang kausa prima yang ada dengan sendirinya. Ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Siapa Dia? Dia yang lahir di Bethlehem itu. Dia yang berinkarnasi. Dia datang ke dalam dunia untuk apa? Merestorasi. Apa yang direstorasi? Bukan dunia yang direstorasi, tetapi keberadaan, status daripada manusia itu. Sehingga manusia itu mendapatkan kembali perkenanan dengan Allah. Haleluya. Jadi Natal berbicara tentang Allah melawat dunia, Allah melawat manusia. Untuk apa? Manusia kembali mendapat perkenanan daripada Allah. Haleluya. Sehingga saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bagian kebenaran firman yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Ada satu kata yang keluar dari mulut Yesus ketika Dia ada di kayu salib. Ketika segala sesuatu hendak diselesaikan dari tugas dan misi mulia yang Dia kerjakan. Apa kata yang Dia katakan? Teleo. Apa itu teleo? Selesai. Haleluya. Sudah selesai. Artinya apa? Apa yang Dia sudah mulai pada masa penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ketika Dia mengadakan segala sesuatu yang ada demi manusia itu. Dia juga bertanggung jawab. Apa? Menyelesaikan. Bagaimana Dia menyelesaikan? Dia sendiri yang datang turun ke dalam dunia. Mengambil rupa sebagai manusia. Dan turun serendah-rendahnya. Sampai apa saudara? Dia mengosongkan dirinya. Bahkan apa saudara? Mati. Mati di mana? Mati di kayu salib. Demi siapa saudara? Saya dan saudara. Jadi misi Kristus, misi ilahi. Dia mulai saat dimana Dia menciptakan segala sesuatu. Dan Dia selesaikan di atas kayu salib. Dia tidak selesaikan pada saat nanti ketika dunia dan segala yang ada akan digulung sama seperti tikar. Tidak. Selesainya di mana? Di kayu salib. Artinya apa? Dia so datang. Dia so tebus. Dia so selamatkan. Kong kalau orangnya tidak respon, bodok sendiri. Amin. Dan apa yang akan terjadi? Kita yang akan mempertanggungjawabkan di akhir zaman ketika Dia datang.
Artinya misi pendamaian itu telah tergenapi, sudah selesai. Saya percaya darah Kristus yang sudah dikorbankan telah menebus dosa kita sekalian. Bahkan seluruh jemaat GPDI Sebaot Lirung yang hari ini merayakan. Saya tekankan tadi bahwa jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang misioner, jemaat yang visioner, dalam arti mereka sudah menjadi berkat dan kiranya terus menjadi berkat. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada worship leader. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.